Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang. Saya Torik Aldrin Wibowo dengan rekan saya Cynthia Irawan. Kami di sini berkesempatan untuk membahas tentang perselisihan hasil pemilu. Jadi, yang pertama akan kami bahas itu terkait dasar hukum perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jadi yang pertama itu ada landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 24C ayat 1, yakni Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwasannya posisi Mahkamah Konstitusi itu sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan final dan mengikat. Sebenarnya lembaga peradilan yang lain juga memiliki kewenangan yang sama. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan terkait. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni pada pasal 473 sampai 475 mengenai ketentuan terkait perselisihan hasil pemilu. Ada batas waktu pengajuan permohonannya juga. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni terkait ketentuan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Dan ada mekanisme persidangan dan proses pengambilan putusan. Terus selanjutnya ada Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum, ketentuan teknis beracara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, ada prosedur penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Yang pertama, subjek permohon dan objek permohonan, yakni pihak yang dapat menjadi pemohon adalah partai politik peserta pemilu untuk pemilu legislatif, pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu presiden, perseorangan calon anggota DPD, pasangan calon kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah. Selanjutnya ada objek permohonan, yakni yang pertama ada penetapan hasil pemilu oleh KPU atau KIP yang dianggap merugikan pemohon. Yang kedua ada kesalahan penghitungan suara yang signifikan dan mempengaruhi perolehan kursi atau hasil akhir. Selanjutnya ada tahapan penyelesaian, yaitu pengajuan permohonan. Batas waktunya itu 3 kali 24 jam sejak pengumuman hasil pemilu oleh KPU. Format permohonan yakni identitas pemohon, posita atau alasan permohonan, dan petitum hal yang dimohonkan. Kelengkapan dokumen yakni bukti-bukti pendukung dan daftar saksi atau ahli. Proses registrasi perkara yakni pencatatan dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK, ada penetapan panel hakim dan jadwal sidang. Yang ketiga ada pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait. Dan selanjutnya ada persidangan, sidang pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan permohonan, sidang pembuktian, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi atau ahli, sidang mendengarkan keterangan dari KPU, termohon, dan pihak terkait. Dan yang terakhir ada sidang pembacaan putusan. Putusan, jenis putusan tidak dapat diterima, ditolak atau dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Sifat putusan itu final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lanjutan. Selanjutnya pelaksanaan putusan wajib dilaksanakan oleh KPU dan pihak terkait. Yang ketiga ada alat bukti dalam sengketa hasil pemilu. Jenis-jenis alat bukti yaitu alat bukti tertulis. Yang pertama itu ada alat bukti tertulis yakni form C1, DPT, dan dokumen resmi penghitungan suara lainnya. Yang kedua ada surat keputusan KPU terkait penetapan hasil pemilu. Yang C ada berita acara rekapitulasi suara di berbagai tingkatan. Yang D ada surat pernyataan dari saksi partai atau calon. Selanjutnya ada keterangan saksi. Saksi fakta, orang yang mengalami, melihat, atau mendengar langsung pelanggaran tersebut. Kriteria saksi minimal 2 orang dan dapat dipercaya.
keterangan ahli, pakar di bidang kepemiluan, statistik atau bidang terkait, independen dan kompetensi akademis yang diakui. Alat bukti elektronik seperti rekaman video atau audio, dokumen elektronik, bukti digital yang lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada penilaian alat bukti. Yang pertama ada aspek kuantitatif. Kecukupan jumlah bukti untuk mendukung dalil. Ada aspek kualitatif, kekuatan pembuktian dan relevansi dengan pokok permohonan. Yang ketiga ada prinsip pembuktian atau beyond reasonable doubt. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah tidak ada keraguan yang beralasan. Yang keempat ada beban pembuktian, ada pihak dan pemohon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Cynthia Irawan. Selanjutnya, teknik penyusunan permohonan perselisihan hasil pemilu. Poin A, struktur permohonan. Yang pertama ada identitas pemohon yang berisi nama lengkap, nomor pendaftaran sebagai peserta pemilu, alamat dan kontak yang dapat dihubungi, dan kedudukan hukum. Yang kedua ada kewenangan mahkamah yang berisi argumentasi bahwa permohonan masuk dalam kewenangan MK dan dasar hukum kewenangan MK. Yang ketiga ada kedudukan hukum yang berisi argumentasi bahwa pemohon memiliki kepentingan langsung dan kerugian konstitusional yang dialami. Yang keempat ada tenggangan waktu yang berisi perhitungan waktu dari penetapan hasil oleh KPU hingga pengajuan dan bukti ketepatan waktu pengajuan. Yang kelima ada posita atau fundamental petendi yang berisi uraian fakta hukum apa yang terjadi, dasar permohonan, argumentasi hukum yang mendukung, detail kesalahan perhitungan suara, dan perbandingan hasil versi pemohon dan versi KPU. Selanjutnya, yang keenam yaitu petitum yang berisi permohonan spesifik kepada MK. Yang kedua, permohonan pembatalan keputusan KPU. Dan yang ketiga, permohonan penetapan hasil yang benar menurut pemohon. Selanjutnya, poin B, tips penyusunan permohonan yang efektif. Yang pertama, sistematika penulisan yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, penggunaan bahasa hukum yang tepat namun mudah dipahami. Yang ketiga, konsistensi antara posita dan petitum. Yang keempat, fokus pada hal-hal yang signifikan dan dapat dibuktikan. Dan yang kelima, kelengkapan dokumen pendukung yang relevan. Selanjutnya ada analisis putusan MK dalam perselisihan hasil pemilihan yang berpengaruh besar. Poin A, analisis putusan MK dalam kasus-kasus penting. Yang pertama, ada putusan MK nomor 41/PHPU nomor 6 tahun 2008 mengenai Pilkada Jawa Timur yang melatar belakangi kasus yaitu perselisihan hasil Pilgub Jatim antara Khofifah dengan Mujiono dan Karasa. Yang selanjutnya, pertimbangan hukumnya terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif. Ada amar putusan yaitu pungutan suara ulang di beberapa wilayah dan dampaknya yaitu lahirnya doktrin pelanggaran TSM. Yang kedua ada kasus mengenai putusan MK nomor 1/PHPU Presiden nomor 12 tahun 2014 mengenai Pilpres 2014 yang melatar belakangi gugatan Prabowo Hatta terhadap kemenangan Jokowi. Argumentasi pemohon tentang kecurangan masif dan terstruktur. Pertimbangan MK yaitu bukti tidak cukup untuk membuktikan kecurangan TSM dan dampak penguatan standar pembuktian dalam sengketa pemilu. Selanjutnya poin B, dampak putusan MK terhadap sistem politik dan kepemiluan. Yang pertama ada aspek normatif, yaitu pembentukan jurisprudensi dan doktrin hukum pemilu. Yang kedua, perubahan regulasi kepemiluan pasca putusan MK. Dan standarisasi prosedur pemilihan yang lebih ketat. Yang kedua, aspek praktis. Yang pertama, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, penguatan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu, serta reformasi sistem rekapitulasi hasil pemungutan suara. Poin 3, aspek sistem politik. Yang pertama, penguatan legitimasi pemerintahan hasil pemilu. Yang kedua, peningkatan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
Dan yang ketiga, konsolidasi demokrasi melalui penyelesaian sengketa secara damai dan konstitusional. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai perselisihan hasil pemilihan umum.